Salah satu penguasa Persia yang begitu terkenal adalah Khosrau II. Raja yang sering disebut dengan sebutan Raja Kisra dalam tradisi Islam itu memerintah dinasti Sasania selama periode 590 sampai 628 Masehi. Tetapi, Raja ke-22 Sasania tersebut mengingkari Tuhan, bahkan memproklamasikan dirinya sendiri sebagai sosok yang harus disembah rakyatnya. Ia terkenal diktator dan otoriter sehingga ia juga dijuluki dengan Parves, yang selalu berjaya. Kisah tentang kekufuran putra dari Hormizd keempat, memerintah 579 sampai 590 Masehi, tersebut sampai di hadapan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lama setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai rasul pilihan. Rasul pun berencana mendakwakan Islam kepada Khosrus II, panggilannya dalam tradisi Yunani, menggunakan jalur diplomasi kenegaraan. Rasul mengutus Abdullah bin Huzafa As-Sahmi untuk menghadap Kisra II dengan membawakan sepucuk surat. Isi dari surat tersebut secara umum mengajak sang raja agar memeluk Islam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah, kepada Kisra, penguasa Persia. Kedamaian bagi siapapun yang mengikuti hidayah dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya, Muhammad hamba dan utusannya. Aku mengajakmu dengan doa Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi segenap manusia agar memberi peringatan bagi mereka yang hidup dan ganjaran setimpal bagi orang kafir. Jika Anda masuk Islam, selamatlah. Jika Anda menolak, dosa seluruh majusi bagimu. Surat itu mendapat penolakan keras dari Kisra II, bahkan ia merobek-robek surat tersebut dan berkata, bagaimana mungkin ia, Muhammad, menulis surat demikian, padahal ia adalah hambaku. Kemudian, sang raja menulis surat ke Bazan, wakilnya di kawasan Yaman. Raja ke-22 Sasania tersebut tumbang oleh anaknya sendiri. Bazan mengutus delegasi menghadap ke Rasul. Diutuslah seorang algojo yang pandai menulis bahasa Persia bersama satu utusan lainnya yang bernama Farharah. Keduanya membawa surat yang berisikan perintah agar Rasul segera menemui Kisra II. Dua utusan tersebut berangkat menuju tanah Hijaz. Sewaktu sampai di Taif, keduanya bertemu dengan laki-laki dari suku Quraisy, tak jauh dari pusat kota Taif, lalu menanyakan keberadaan Muhammad kepada laki-laki itu. Namun, menurut informasi yang mereka terima, Rasul berada di Madinah. Kabar kedatangan kedua utusan Persia ini pun menyebar di kalangan warga Taif, mereka pun yang tidak suka dengan Rasul bersukacita. Mereka beranggapan, kalau tak lama lagi, Rasul akan segera ditangkap dan dibawa ke Persia. Akan tetapi, Allah berkehendak lain. Kedua delegasi berhasil menemui Rasul, tetapi mereka gagal melaksanakan misinya, yaitu membawa serta Rasul menuju Kisra II. Salah satu dari kedua orang itu berkata kepada Rasul, jayalah raja dari para raja, Kisra II. Ia menulis kepada Raja Bazan memerintahkan agar membawa Anda bersamaku menghadap Kisra II. Jika Anda melakukannya, Kisra II akan memenuhi segala permintaan Anda. Jika Anda menolak, seperti yang Anda ketahui, Kisra akan membinasakan kaum Anda dan meluluhlantakkan negara Anda. Kedua utusan itu menemui Rasul dengan penampilan aneh. Kedua bulu jenggot mereka dicukur abis, sementara kumis dibiarkan tumbuh memanjang. Rasul risih dan kurang suka dengan gaya mereka. Celaka kalian, siapa yang memerintahkan kalian demikian? Keduanya menjawab bahwa Kisra II, Tuhan rakyat Persia lah yang menyerukannya. Rasul berkata, tetapi, Tuhan memerintahkan memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Rasul pun meminta keduanya beranjak dan datang lagi esok hari. Datanglah wahyu kepada Rasul bahwa Allah telah menundukkan kerajaan Kisra II di atas tangan anaknya, Sayrawai. Sang anak membunuh ayahnya. Persia pun telah dikuasai Sayrawai. Esok harinya, Rasul memberitahu utusan tersebut tentang kabar tumbangnya Kisra II. Kedua delegasi tersebut menyangkal dan mengutarakan konsekuensi dari pernyataan Rasul, bahkan mengancam akan melaporkan pernyataan itu kepada Bazan. Silakan, sampaikan berita itu kepadanya dan katakan bahwa agama dan kekuasaanku akan menorehkan kejayaan yang ditorehkan Kisra II. Katakan pula, jika Anda berislam, aku tidak akan mengganggu kekuasaannya dan ia tetap berhak memerintah kaumnya. Keduanya pun kembali ke Raja Bazan di Yaman dan menyampaikan segala berita selama bertemu Rasul. Tak disangka, justru Bazan bersikap berbeda dan antusias. Demi Allah, ini bukan kata seorang raja dan saya yakini dia seorang nabi seperti rumor selama ini.
Jikapun meleset, kita lihat nanti. Belum lama kemudian, datanglah surat dari putra Kisra II, Sairawai. Saya membunuh Kisra atas nama rakyat Persia. Ayahku menghalalkan segala cara dengan membunuh tokoh-tokoh Persia. Jika suratku ini sampai padamu, tetaplah taat sebagaimana ketaatanmu pada raja-raja sebelumku. Lalu, pergilah ke laki-laki, yang dimaksud adalah Nabi, yang Kisra II menulis surat padanya, tetap pantau dia hingga perintahku selanjutnya. Usai membaca surat itu, Bazan pun kaget luar biasa. Ia berkesimpulan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian ia masuk Islam beserta segenap rakyatnya di Yaman. Keangkuhan Kisra II dengan merobek-robek surat dari Rasul berbuntut pada doa Rasulullah atas kekuasaan sang raja. Allah akan memorak-porandakan kerajaannya, sabda Rasul seperti yang tertulis dalam riwayat Abu Salamah.